Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY berani sentil Jokowi. Ditulis Anto Cahaya di siword.com. Hai Indonesiaku, Assalamualaikum, berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Dalam dunia politik di tanah air, Agus Harimurti Yudhoyono atau biasa dipanggil AHY oleh banyak pihak dikatakan politikus kemarin sore. Karir politiknya pertama kali terbaca saat yang bersangkutan maju di pemilihan Gubernur DKI Jakarta di tahun 2017 yang silam. Maka menumbuhkan kumis, jambang, dan tampil klimis biar terkesan berkarisma dan dewasa. Saat ini, ia terlihat sedang getol-getolnya cari panggung agar disorot media. Jadi praktis jika dihitung mundur saat dia mengundurkan diri dari tentara, ia baru sekitar 4 tahun terjun di dunia politik. Kendati demikian, AHY sudah menjadi ketua umum sebuah partai yang cukup besar, Partai Papan Tengah, menggantikan bapaknya Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa dipanggil SBY. Instan atau mungkin karbitan barangkali yang sering orang sematkan kepada AHY. Bisa dimaklumi saat kader politik lain meniti karir dengan cara merangkak dari bawah, tapi hal ini tidak berlaku untuk sosok AHY. Untuk mencapai titik puncak cukup dengan sekali hentak. Nah, dalam suatu kesempatan di depan awak media, suami Anissa Pohan ini katanya terus mengikuti setiap perkembangan isu Pilpres di tahun 2024. Ia juga mendengarkan apa yang diinginkan masyarakat. Yang paling banyak ditangkapnya dari keinginan rakyat di Pilpres 2024 mendatang adalah kandidat yang bertarung lebih variatif dan lebih segar. Mereka ingin ada alternatif, ingin ada yang baru, bukan yang itu-itu saja. Rakyat nggak mau lu lagi, ujar AHY. Dia yakin dengan banyak pilihan calon pemimpin, pemilihan presiden 2024 akan semakin semarak dan berkualitas. Tak akan ada keterbelahan yang tinggi. Agus Harimurti Yudhoyono gregetan dengan wacana 3 periode untuk masa jabatan presiden. Baginya ini tidak demokratis. Menurut AHY, ia mengingatkan kembali tentang perjuangan reformasi yang baru berjalan 23 tahun. Salah satu amanatnya adalah tentang pembatasan masa jabatan presiden. Kalau 3 periode, selanjutnya 4. Bisa seumur hidup nantinya, ujar AHY. Seolah-olah AHY sedang menyentil seorang Presiden Joko Widodo. Karena arah yang dimaksud sangat jelas, padahal Jokowi sendiri sudah merespon dan membantah isu yang dihembuskan oleh Amin Rais tersebut sejak Maret 2021. Tetapi entah mengapa AHY kembali mengungkitnya. Sebetulnya seperti apa peluang Agus Harimurti Yudhoyono dan partainya di tahun 2024 ini? Seperti sudah kita ketahui bahwa ambang batas pencalonan presidensial threshold 20%, dengan aturan ini otomatis yang berpeluang maju adalah partai-partai yang besar. Apalagi kalau capresnya memborong partai. Bagaimana dengan Partai Demokrat? Ya, Partai Demokrat tentu tahu diri. Dengan modal suara nasional yang hanya mendapatkan 7,7% dan perolehan kursi DPR sebesar 9,7%, Partai AHY ini tak punya banyak pilihan untuk mengusung calon presiden di 2024 nanti. Partai Demokrat harus berkoalisi. Dan jika berkoalisi dengan hanya 2 partai,
Demokrat hanya bisa dengan partai yang besar seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Partai Gerindra, dan juga Partai Golkar. Karena kalau dengan partai yang lain, minimal harus 3 partai. Tentu daya tawar politiknya lebih sulit lagi. Jika berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, rasanya tidak mungkin akan terjadi. Sebab sejarah panjang antara Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono di masa silam. Kalau dengan Partai Gerindra masih memungkinkan, tetapi kasus soal Jenderal Kardus mungkin akan terulang kembali. Untuk partai besar yang sangat memungkinkan berkoalisi yaitu Partai Golkar. Dan ini pun sudah dilakukan pendekatan dengan mengadakan pertemuan. Katanya, mereka ingin bernostalgia layaknya di tahun 2004 yang lalu untuk mengulang sejarah kemenangan di masa silam. Dan jika ini terjadi, koalisi Partai Demokrat dan Partai Golkar, maka secara matematis sudah memenuhi ambang batas untuk pencalonan presidensial threshold 20%. Tetapi nampaknya dari kedua partai belum ada yang mau mengalah, mana yang mau menjadi calon presidennya dan yang mana mau menjadi calon wakil presidennya. Dan jika benar, mereka nanti akan berkoalisi. Masing-masing elitnya mengunggulkan ketua umumnya masing-masing. Dan seperti pengalaman yang telah lalu, Partai Golkar biasanya akan merapat ke partai yang lebih besar. Karena kita berkaca pada pemilihan presiden di tahun 2014, Partai Golkar merapat ke Partai Gerindra. Kemudian di pemilihan presiden 2019, Partai Golkar merapat ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Jika kita melihat kedekatan antara Presiden Joko Widodo dan Bapak Airlangga Hartarto, Menteri di Kabinet Indonesia Maju sekaligus Ketua Umum Golkar, maka tidak menutup kemungkinan Partai Golkar akan merapat lagi ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Lalu bagaimana dengan Partai Demokrat? Partai ini secara struktural memang AHY yang menjadi ketua umum, tetapi peran SBY pasti lebih mendominasi. Sekiranya pemilihan presiden tahun 2014 dan 2019 bisa dijadikan cermin bersama. Saat di tahun 2014 terlalu pede atau ragu-ragu, akhirnya cuma di tengah-tengah saja, tidak berkoalisi dengan partai manapun. Sedangkan di tahun 2019 juga sama saja, padahal sebelumnya sudah mengerucut mendukung Prabowo Subianto. Akan tetapi di detik-detik terakhir, Prabowo memilih Sandiaga Uno untuk menjadi wakil calon presidennya, bukan AHY. Disinilah kemudian menjadi muncul istilah Jenderal Kardus yang dilontarkan oleh Andi Arief, elit Demokrat. Dan hasil akhir lagi-lagi Partai Demokrat menyatakan diri sebagai partai penyeimbang, istilahnya dari SBY. Kalau menurut kita itu mungkin menunjukkan partai yang peragu atau partai galau. Bagaimana kira-kira Partai Demokrat 2024 nanti? Tidak jauh berbeda, yang jelas Partai Demokrat bukan pemain inti, tapi laganya saja yang ingin dinanti. Bisa jadi akan dejavu seperti di tahun 2014 dan di tahun 2019 yang telah berlalu. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur.